Ketemu di pelajaran IPA kelas 8. Kita akan mempelajari gerak pada benda. Gerak pada benda itu ada yang dinamakan gerak lurus. Nah, apa itu gerak lurus? Gerak yang lintasannya lurus. Berarti gerak lurus, benda yang berpindah dengan lintasan lurus. Gerak lurus ada bagian-bagiannya, yaitu gerak lurus beraturan. Artinya gerak lurus yaitu perpindahan benda dengan lintasan lurus tetapi kecepatannya tetap. Itu gerak lurus. Gerak lurus beraturan, gerak benda atau perpindahan benda dengan lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dikatakan kecepatan tetap berarti benda itu bergerak dengan kecepatan sama. Lalu yang berikutnya ada gerak lurus berubah beraturan. Artinya gerak lurus berubah beraturan berarti perpindahan benda dengan lintasan lurus tetapi kecepatannya berubah secara teratur. Kecepatan berubah secara teratur ada juga dua, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau dikatakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, contohnya kalau buah kelapa jatuh dari atas, terus makin lama makin cepat. Siapa yang membuat makin cepat? Yaitu percepatan gravitasi bumi. Nah, bagaimana gerak lurus berubah beraturan diperlambat? Kalau benda dilemparkan vertikal ke atas, berarti dari awal cepat tapi makin lambat, makin pelan, akhirnya berhenti sesaat baru turun lagi. Nah, benda makin lama makin lambat berarti yang menarik adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, gerak lurus berubah beraturan, contohnya kita katakan buah kelapa jatuh, berarti benda bergerak dengan berubah beraturan dipercepat. Kalau benda ditembakkan ke atas, berarti gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Bisa kita lihat contoh soalnya. Nah, dalam hal gerak lurus ini nantinya kita akan melihat satuan-satuan yang biasa digunakan dan lambang-lambang. Contohnya, kecepatan dilambangkan dengan V, waktu dilambangkan dengan T, S dilambangkan dengan jarak, lalu A percepatan. Nah, di sini kita akan memahami apa itu sebenarnya arti dari 5 km per jam, 30 km per jam, 40 km per jam. Nah, kalau kita melihat sepeda motor, ada speednya, speedometernya menunjukkan 50, berarti dia 50 km per jam. Artinya 50 km dapat ditempuh dalam 1 jam. Kalau 60 km per jam, berarti 60 km dapat ditempuhnya selama 1 jam. Nah, kalau 5 meter per sekon, berarti 5 meter ditempuhnya dalam 1 sekon. Nah, bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Contohnya 2 meter per sekon kuadrat. 2 meter per sekon berubah kecepatannya setiap sekon. 2 meter per sekon kuadrat artinya 2 meter per sekon kecepatannya berubah setiap sekon. Apakah itu dipercepat, apakah itu diperlambat, tergantung pada soal nantinya. Nah, kita bisa melihat contoh soal seperti yang ada ini. Nah, di dalam soal ini ada dikatakan benda itu bergerak dengan 60 km per jam. Lalu bergerak selama 30 menit. Nah, kita bisa mengubahnya ke dalam jam, bisa kita ubah ke dalam sekon. Nah, kalau kita ke dalam sekon, seperti yang kita pelajari di kelas 7, yaitu satuannya bisa meter sekon. Ya, nah sekarang kalau 60 km per jam berarti 60 km, berarti diubah ke meter 60
meter. 60 km per jam. Jamnya diubah menjadi sekon, berarti 60.000 meter per 3.600 sekon. Nah, artinya di sini kita ubah lalu kalikan dengan 30 menit tadi. Nah, jadi kita ketahui maka hasilnya nanti. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana namanya yang bergerak itu, berarti gerak lurus, berarti benda yang berpindah dengan lintasannya lurus. Sekian dari saya.